لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الخيرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini, di hari Selasa 22 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 10 Februari 2026, kita kembali diberikan kesempatan, kemudahan, taufik untuk berkumpul di rumah yang sangat mulia. Bahkan ini adalah tempat yang paling mulia. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita datang adalah untuk saling menasihati, ingat mengingatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini sesuai dengan judul yang sudah di-share di grup WhatsApp adalah nasihat menyambut Ramadan. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini tinggal beberapa hari lagi untuk menyambut Ramadan. Hitungan sepekan ya. Ya. Karena kalau seandainya di Selasa sore nampak hilal, maka kita akan berpuasa mulainya di hari Rabu. Berarti Selasa malamnya kita sudah tarawih. Kalau seandainya hilal tidak tampak, berarti kita mulai puasa di hari Kamis, tarawihnya Rabu malam.
Walaupun kalau kita perhatikan saudara-saudara kita sudah ada yang menetapkan Ramadan di hari sekian, ya. Namun yang menjadi topik pembicaraan kita adalah bagaimana persiapan kita menyambutnya. Bukan masalah kapan dia akan datang. Karena kalau seandainya kita sudah mempersiapkan dengan rapi kedatangan tamu yang agung dan mulia ini, maka mau hari Rabu, mau hari Kamis, itu tidak ada masalah. Karena kita sudah melakukan persiapan yang sangat rapi untuk menyambutnya. Para ummah dan akhwat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, terkhusus para muslimat dan mukminat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sudah seharusnya mereka menyambut kedatangan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbahagia, bergembira menyambut kedatangan musim daripada musim-musim ketaatan, termasuk di antaranya adalah Ramadan, adalah konsekuensi daripada iman. Kalau dia mengaku beriman, maka konsekuensi daripada imannya itu adalah dia harus berbahagia, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Itu harus. Yang mana kegembiraan, kebahagiaan ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Anugerah yang sangat melimpah. Ketika seseorang manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang beriman untuk bertemu dengan musim-musim ibadah. Karena kalau kita perhatikan para umat dan akhwat, yang Allah panggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang beriman. Allah tidak panggil semua manusia. Yang Allah panggil adalah orang-orang beriman, yang laki-laki dan wanita. Itu yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Coba lihat kalimatnya para umat. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, bukan. Jadi yang Allah seru, yang Allah perintahkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman saja, laki-laki dan wanita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, orang beriman. Di antara sekian banyak jenis manusia di permukaan bumi ini, Allah pilih kita para umat. Orang-orang beriman untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia saja kalau dipilih oleh seorang pejabat untuk melakukan sesuatu, kita rasa bangga. Kenapa? Kita terpilih. Kita masuk nominasi untuk melakukannya. Di antara sekian banyak orang, nama kita disebut gitu. Apa kita tidak bangga? Bangga, itu manusia. Apalagi kalau seandainya ini perintah daripada Rabbul Alamin, Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita katakan di awal tadi, orang beriman wajib untuk bersyukur, bergembira, berbahagia, merasa senang dengan datangnya Ramadan. Jadi kalau ada di antara kita para umat ya, semoga tidak ada. Onde Ramadan lo balik. Patang baru rasul Ramadan. Kok ke Ramadan leh? Itu harus di muhasabah itu. Imannya ada benda itu. Dan Nabi SAW suri teladan kita. Ketika datang Ramadan, beliau menyampaikan kabar gembira itu kepada para sahabat.
Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan, datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah." Berkah itu maksudnya para ummahat adalah kebaikan ditambah dengan kebaikan. Jadi berkah Ramadan itu adalah berkah ukhrawi dia, bukan duniawi. Sebagian kita kadang-kadang memaknai berkahnya Ramadan itu dengan duniawi. Kalau dia bekerja di instansi pemerintahan dan swasta, berkah Ramadan nih. Masuk awalnya jam 7, sekarang jam 8. Pulang biasa jam 4, sekarang jam 1 udah pulang. Ini berkah Ramadan luar biasa. Bukan itu. Seorang pedagang memaknai berkah itu dengan apa? Ini naik omset penjualannya. Apapun yang dijual laku. Apapun yang dijual gitu. Oh ini berkah nih. Bukan itu dia. Berkah itu maksudnya apa? Kebaikan bertambah dengan kebaikan. Ini ukhrawi para umat. Nabi sebutkan, lanjutan hadis, iftaradu alaikum siyamah. Ini berkah yang pertama. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah itu, Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ini puasa wajib, rukun Islam. Berpuasa di bulan Ramadan. Maka bagaimana keadaan orang beriman? Harus bangga, berbahagia, bergembira. Kenapa? Allah perintahkan. Ini perintahnya Allah. Sudah kita analogikan tadi. Di dunia saja ketika kita dipilih untuk melakukan sebuah tugas dari seorang yang pejabat, kita rasa bahagia, bangga. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, harus itu. Yang mana kegembiraan itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, para umat dan akhwat, yang tidak dipilih oleh Allah. Kemana mereka? Mereka sudah meninggal. Mereka sudah meninggalkan kita. Mereka sudah meninggalkan dunia yang fana. Mereka punya kehidupan yang baru, alam yang baru. Kita, Allah berikan kesempatan ini. Kemudian Nabi mengatakan, tuftahu fihi abwabul jannah. Ini berkah yang berikutnya. Pintu-pintu surga dibuka. Di hadis lainnya disebutkan, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Semuanya dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu yang dibuka. Ditutup semuanya. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan syaitan dibelenggu. Coba lihat para umat dan akhwat. Berkah Ramadan. Maksudnya apa? Segala akses kebaikan, ketaatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah orang untuk beribadah. Di saat yang bersamaan, akses keburukan, kemaksiatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para umat dan akhwatnya, kalau ada di antara kita yang tidak taat di Ramadan, itu keterlaluan. Kalau dalam bahasa yang agak kasar ya, itu tidak tahu diri. Kalau Ramadan, dia tidak puasa. Kalau Ramadan, dia tidak sholat. Kalau Ramadan, dia tidak baca Quran. Kalau Ramadan, dia tidak bersedekah. Itu keterlaluan. Dan kita merasakan itu para umat. Semangat kita ketika Ramadan itu tidak seperti biasanya. Kenapa itu? Memang harus seperti itu. Berarti kita sudah merasakan manisnya iman. Kita sangat memperhatikan tentang masalah ibadah kita di bulan Ramadan. Tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Ini berkah. Ini bulan yang spesial bagi orang-orang beriman, bukan bulan biasa ini. Makanya para umat dan akhwat, bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, itu sangat menentukan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Itu kata kuncinya para umat.
Kalau kita ingin memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka kita harus melakukan persiapan yang rapi untuk menyongsongnya. Kan Allah katakan dalam Quran para ummahat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, kami akan beri hidayah mereka kepada jalan kami. Allah tahu orang-orang yang bersungguh-sungguh, dia pasti melakukan persiapan. Maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi kalau dia tidak melakukan persiapan, hanya menjadikan Ramadan sebagai ritual-ritual tahunan saja, maka dia akan menemukan halangan-halangan, rintangan-rintangan untuk memaksimalkannya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah apa? Melakukan persiapan. Ini persiapan imaniyah. Ini harus kita benahi. Ditambah dengan di hadis Nabi SAW mengatakan fihi lailah, di malam Ramadan itu ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seseorang beribadah apa saja ibadahnya di malam itu, maka ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 80 tahun lebih para umat dan akhwat. Dan itu hanya ada pada bulan Ramadan saja. Coba lihat para umat dan akhwatnya. 360 hari, 360 malam, ada satu malam. Allah kerucutkan di 30 hari. Allah kerucutkan lagi di 10 malam. Coba lihat itu. Jadi kita hanya mencari satu malam itu di 10 malam saja. Ditambah dengan 10 itu dikerucutkan menjadi 5. Yang ganjil-ganjil saja lebih kita beratkan. Bukan berarti yang genap tidak. Bagaimana Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Maksud saya adalah, kalau seandainya 360 hari, Allah suruh kita cari satu malam di antara 360 itu sulit. Karena banyak harinya, malamnya. Ini enggak para umat. Berkah yang luar biasa gitu. Maka wajar Nabi mengatakan, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, maka dia akan dihalangi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari-hari yang lainnya. Para umat dan akhwat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan yang sebentar lagi akan datang menjelang. Seminggu lagi. Makanya tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah saya lakukan persiapan yang menunjukkan saya serius menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada saya. Apa? Ini harus kita pikirkan para umat dan akhwat. Bagaimana hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan di ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sungguh bersama orang-orang yang baik. Para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tahu keutamaan Ramadan ini, yang dia adalah bulan pengampunan dosa-dosa kita. Selama 11 bulan kita berdosa, berlumur dengan dosa, menodai kehidupan kita dengan kemurkaan Allah, kemaksiatan. Allah beri kita bonus 1 bulan untuk beribadah di dalamnya. Di dalam sebuah hadis para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang keutamaan bertemu dengan Ramadan dan beramal saleh di dalamnya. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis daripada Talhah bin Ubaidillah. Ini sahabat Nabi yang disebut 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Termasuk di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah.
Beliau mengatakan, anna rajulaini, ada dua orang laki-laki min Bali. Ini Bali ini suku kecil daripada suku Fadha'ah namanya. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang daripada suku Bali tadi. Wa kana islamuhuma jami'an, dan mereka berdua masuk Islam. Fakana ahaduhuma ashaddu ijtihadan minal akhar. Si A, untuk kita mudah memahami, si A ini lebih rajin beribadah berbanding si B, saudaranya. Si A lebih rajin beribadah berbanding si B. Faghadha al-mustahidu minhuma fastushhid. Maka si A yang rajin tadi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati syahid. Thumma makathal akhar ba'dahu sanah summa tufi. Nah, saudaranya yang B ini hidup setelah dia setahun setelahnya, baru kemudian meninggal. Jadi jarak mereka wafat itu setahun. Si A duluan, setahun setelahnya baru si B. Si A ini, para umat dan akhwat, itu ibadahnya rajin. Berbeda dengan si B. Qala Talhah mengatakan, fara'aitu fil manam. Maka aku bermimpi, kata Talhah. Ini mimpi sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Berarti adalah sebuah kebenaran. Baina ana inda babil jannah. Ketika saya di pintu surga. Masya Allah, para umat, masih hidup, dikabarkan oleh Nabi masuk surga, bermimpi berada di pintu surga. Kita saja, para umat, kalau sudah berdiri di pintu mall, senang hati kita. Di pintu pasar, senang hati kita. Itu duniawi kan? Ini di pintu surga. Mudah-mudahan juga banyak yang bahagia kalau sudah berada di pintu ta'lim. Nah, mudah-mudahan. Idza ana bihima. Ya, tiba-tiba saya bertemu dengan dua orang tadi. Si A dengan si B tadi. Fa kharaja kharijin minal jannah fa udhina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma. Jadi kata Talhah, tiba-tiba keluar satu orang daripada surga, ini dikatakan penjaga surga, dia mengizinkan kepada si B untuk masuk lebih dahulu ke surga. Si B, para umahat, yang mati ataupun yang meninggal setahun setelah si A. Yang kalau dibandingkan semangatnya, si A lebih berbanding si B. Ternyata yang dulu masuk surga adalah si B tadi. Summa kharaja, kemudian penjaga tadi keluar lagi. Fa'adzana lilladzi istushhida. Maka dia mengizinkan kepada yang mati syahid, summa raja. Jadi setelah dia masukkan si B, baru dia izinkan si A masuk. Yang mati syahid tadi. Kemudian dia keluar, dia kembali. Faqala, dia mengatakan kepadaku, kata Talhah, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Pulanglah, kembalilah. Belum masamu untuk masuk surga sekarang. Nah, itu kata penjaga kepada Talhah bin Ubaidillah. Nah, para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha Talhah, di pagi harinya Talhah ini yuhaddisu bihin nas, menceritakan mimpinya kepada orang-orang. Jadi para sahabat itu, para umat ya, mereka juga ada tongkrongan kalau di kita lah. Tapi tongkrongan yang mereka bicarakan masalah akhirat. Ya, bukan masalah duniawi gitu. Ini tas saya branded nih, ini emasnya ini, bukan itu. Ini masalah ukhrawi yang dapat meningkatkan keimanan. Ini dia bermimpi ini. Nah, di pagi harinya dia bercerita kepada teman-temannya. Fa'ajabu. Teman-temannya ini heran. Kok bisa si B yang tidak lebih rajin berbanding si A,
Kok justru malah masuk surga lebih duluan berbanding si A? Si A kan rajin, mati syahid lagi. Seharusnya secara akal si A lebih dahulu masuk surga berbanding si B. Itu yang membuat mereka heran gitu. Kok bisa gitu? Ya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsu al-haditsa. Sehingga cerita ini sampai kepada Nabi dan mereka menceritakannya kepada Nabi. Tentang keheranan mereka ini. Daripada mimpinya Talhah ini. Kenapa si B lebih dahulu masuk surga berbanding si A. Sedangkan si A ini lebih rajin beribadah. Mati syahid lagi di medan peperangan. Menurut mereka seharusnya si A lebih dulu masuk surga berbanding si B. Faqala, maka Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang kalian herankan? Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah. Nah, mereka sebutkan yang tadi. Di antara dua orang tadi, si A dengan si B tadi, si A lebih rajin, mati syahid. Kenapa si B yang lebih dulu masuk surga berbanding si A? Seharusnya si A ini lebih dulu masuk surga. Ya, ini yang mereka katakan kepada Nabi SAW. Di konteks hadisnya, mereka mengatakan, hadza kana asyaddur rajulaini ijtihadan, summa istushhida wa dakhala hadzal akhar al-jannah. Yang pertama ini lebih rajin, mati syahid. Kok tiba-tiba yang kedua yang lebih dulu masuk surga? Nah itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah si B ini dia hidup setahun setelah si A? Nabi bertanya kepada para sahabat yang keheranan tadi. Qalu, bala, iya. Qala, maka Nabi mengatakan, wa adraka Ramadan? Nah, lihat para umat. Ketika usianya dipanjangkan lebih setahun, berarti dia bertemu dengan Ramadan. Fasamahu, dia berpuasa. Fasalla kadza wa kadza min sajadah fis sanah. Kemudian dia salat dengan jumlah sekian dalam setahun. Qalu bala. Benar wahai Nabi. Si B ini bertemu dengan Ramadan setelah wafatnya si A, sedangkan si A enggak. Jadi kalau kita ukur para umat, si A ini bertemu Ramadan 10 kali. Si B 11 kali. Betul-betul. Maka Nabi SAW mengatakan, Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Coba lihat kata Nabi SAW, para umat dan akhwat. Jarak antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Itu sangat berbeda. Karena si A walaupun rajin tidak bertemu dengan Ramadan. Sedangkan si B bertemu. Sehingga dia punya plus pahala. Karena dia bertemu dengan bulan yang berkah. Yang mana bertemunya itu lebih sering berbanding si A. Lihat itu para umat. Ya. Di dalam riwayat yang lainnya. Disebutkan berapa lama hidupnya si B setelah si A meninggal. Haulan, kata para sahabat. Setahun setelahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Salla alfan wa thamani mi'ati salatin. Ya, dia salat 108.800 kali salat. Setahun itu. 1.800 kali salat. Wasama Ramadan. Dan dia juga berpuasa Ramadan. Yang mana keistimewaan ini tidak didapatkan oleh si A. Walaupun dia rajin, tapi dia tidak sholat setahun itu seperti si B. Karena dia sudah meninggal. Sedangkan si B, dia sholat 1.800 kali sholat dalam setahun. Dan dia juga berpuasa Ramadan. Itulah yang membuat mereka berbeda. Oleh karenanya si B walaupun tidak rajin seperti si A, ketika dia bertemu dengan Ramadan, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dia lebih dulu masuk surga berbanding si A. Coba lihat tuh para umat dan akhwat. Bagaimana istimewanya Ramadan itu. Nah kita sekarang diberikan kesempatan itu. Allah panjangkan usia kita. Alhamdulillah.
apakah kita tidak patut berbangga, berbahagia para umat? Harus. Bagaimana mungkin orang beriman tidak akan berbahagia dengan datangnya Ramadan? Ketika dia mengetahui, Allah wajibkan untuk puasa. Ketika dia mengetahui, pintu surga dibuka. Ketika dia mengetahui, pintu neraka ditutup. Ketika dia mengetahui, syaitan dibelenggu. Ketika dia tahu, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana kita akan berbahagia para umat? Sedangkan untuk urusan-urusan dunia saja, contoh suami mengatakan kepada istri, nanti bulan ini saya tambah ya uang jajannya. Oh, senang. Nanti bulan ini bisa beli ini, beli itu ya. Mau apa? Emas ini, emas itu, saya belikan nanti bulan ini ya. Itu kalau kita dengar daripada suami, istri pasti bangga, berbahagia, bersyukur, beda pelayanannya. Sudah VVIP pelayanannya itu. Kenapa? Ini kesempatan ini. Itu masalah dunia, para dan akhwat. Apalagi masalah akhirat. Allah kabarkan kepada kita, Nabi kabarkan kepada kita tentang bagaimana Ramadan ini ya. Masa kita biasa-biasa aja. Masa tidak ada rasa rindu, bahagia, bersyukur, diberikan kesempatan seminggu lagi ini. Maka di awal tadi kita katakan para ummahat, kegembiraan, kebahagiaan dengan datangnya Ramadan itu adalah konsekuensi daripada iman. Itu harus. Tapi kebahagiaan, kegembiraan ini bukan orientasinya duniawi, bukan. Ini akhirat. Orang yang jarang puasa, wajib puasa tuh. Ini bulannya, ini waktunya. Sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan. Bulan pengampunan, seperti kisah tadi. Setahun cuma bedanya. Dia dengan saudaranya, si B tadi, para umat. Tapi karena dia bertemu dengan Ramadan, memaksimalkan. Sehingga rajinnya si A itu bisa dikalahkan oleh nikmat bertemunya si B dengan Ramadan. Itu nikmat luar biasa. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus punya niat yang baik untuk merubah diri di Ramadan ini. Harus. Maka katakan kepada diri kita, para umat, kalau saya tidak akan menjadi baik di Ramadan ini, kapan lagi ini? Kalau saya tidak akan jadi solehah di Ramadan ini, kapan lagi saya mau jadi solehah ini? Kalau saya tidak akan sholat duha di Ramadan ini, kapan lagi saya mau sholat duha ini? Kalau saya tidak akan sholat malam di Ramadan, kapan lagi saya mau sholat malam ini? Kalau saya tidak akan khatam Al-Quran nih, di Ramadan, kapan lagi saya mau khatam ini? Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Perencanaan itu para umat dan akhwat. Nah itu kita wujudkan dengan persiapan. Tidak bisa instan. Harus dibiasakan. Harus dilatih. Harus ada persiapan. Karena kalau kita nanti bertemu, semangat beribadah, tanpa persiapan, hasilnya maksimal para umat. Hari pertama, hari kedua, ketiga oke. Ya, nanti hari keempat sudah KO. Entah kemana perginya, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Menjalani Ramadan dengan tanpa arah. Hanya mengikutkan hawa nafsunya. Oh ini bahaya para umat. Hal-hal seperti ini bahaya. Ini kalau kita tidak punya persiapan. Tidak ada target-target yang akan kita kejar untuk itu. Ini Ramadan ini. Jangan sama hari kita di Ramadan dengan selain Ramadan. Jangan sama. Itu dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ سَوَى. Jangan sama. Jangan samakan hari engkau tidak berpuasa dengan harimu berpuasa. Jangan sama. Harus beda. Kenapa? Ini spesial ini. Nah itu harus ada di diri kita para umat. Para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wanita di Ramadan ini dia punya dua sisi untuk mendapatkan pahala. Yang pertama, ibadahnya kepada Allah dengan melakukan ibadah puasa, salat, bersedekah, taat kepada suami,
mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada suami, memenuhi hak-hak suami. Ini ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu akan berlipat ganda pahalanya di bulan Ramadan. Kalau dia man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kalau dia berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Akan besar pahalanya. Akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Yang kedua, bagaimana dia berusaha untuk membantu keluarganya dalam taat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Nah, ini penting para ummah dan akhwat. Maksud saya adalah, jangan kita wanita ini ketika Ramadan sibuk dengan diri kita sendiri saja. Itu salah. Tapi kita juga harus menyeimbangkan dengan kewajiban kita di rumah. Melayani suami, bagaimana suami bisa khusyuk beribadah kepada Allah, membantu anak-anak untuk bisa taat di Ramadan. Harus periksa ibadah mereka. Yang laki-laki suruh ke masjid, suruh dia puasa. Yang perempuan juga seperti itu, suruh dia baca Quran. Bahkan kita harus punya buku di rumah terkait anak-anak ketika puasa. Salat wajibnya bagaimana? Tanya kepada dia. Salat sunatnya bagaimana? Bacaan Qur'annya bagaimana? Beri motivasi kepada anak-anak kita. Ini kamu kalau puasa, nanti ibu mau buatkan apa ini? Telur dadar. Telur dadarnya. Itu udah bahagia itu, Bu. Sebenarnya bukan telur dadarnya, tapi perhatian. Perhatian. Mungkin di hari lain, kita tidak seperti itu. Ini Ramadan untuk memotivasi dia. Nanti sahur mau apa? Si A ini, si B request. Nah itu, tidak apa-apa. Karena kalau kita melakukan itu karena Allah, kita membantu keluarga untuk taat. Pahala. Menyiapkan berbuka puasa. Ya Nabi sudah katakan dalam hadis man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun. Masalahnya kita kadang-kadang kita sibuk kasih tetangga ini itu bagus, tapi anak kita kekurangan. Nah itu salah. Harusnya keluarga lebih didahulukan. Siapkan untuk mereka. Ya, beri motivasi anak kita. Tidak apa-apa masalah duniawi, Ibu. Sesuai kesanggupan kita. Nanti kamu kalau bisa puasa 30 hari, baik akhlaknya, ibadahnya, nanti Ibu kasih ini ya. Kemudian katakan kepada dia, ini duit 50.000 ini tidak seberapa dibandingkan pahala daripada Allah. Jadi dia tahu orientasi kita. Dan anak-anak suka ketika diperhatikan. Para akhwat dan ummahat. Kan itu lebih mahal berbanding materi yang kita berikan kepada mereka. Harus berbeda di Ramadan. Tanya kepada mereka, sudah sholat? Sudah doakan ayah? Sudah doakan ibu? Apa doanya? Nah, setiap hari ditanya, tidak ada masalah. Kenapa? Kita mendidik anak, menjadi anak yang soleh, itu ibadah. Nah, ibadah itu dilipat gandakan pahalanya ketika Ramadan. Apalagi nih, para akhwat, kalau dalam keadaan haid. Tentu kita difokus untuk bagaimana supaya menciptakan suasana ibadah yang kondusif di rumah. Di situ kita mendulang pahalanya. Bagaimana supaya suami taat beribadah, bagaimana supaya anak-anak juga beribadah, kita yang menciptakan itu. Maka kita akan mendapatkan pahala. Kan Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah untuk kebaikan dan ketakwaan. Sebaik-baik orang yang kita tolong adalah orang-orang terdekat dengan kita. Suami kita, anak-anak kita. Ini berbeda, ini Ramadan loh. Nah, gitu. Berikan perhatian lebih kepada anak-anak kita. Agar mereka bisa merasa diperhatikan, itu ibadah. Para akhwat ummahat ya. Ingat ketika kita melakukan itu kepada anak-anak kita, kita mendidik anak-anak. Mendidik anak menjadi soleh-soleh itu ibadah. Seberapa lama kita habiskan waktu untuk itu, begitulah pahala yang kita dapatkan. Semakin lama, semakin banyak pahalanya. Jangan kita banyak ngobrol dengan circle pergaulan kita, tapi kita tidak pernah ngobrol dengan anak kita. Tanya kepada mereka, tidak pernah. Harus berbeda para umat. Nah perbedaan-perbedaan ini, kita mengharapkan
tetap dilanggengkan setelah keluar Ramadan. 30 hari kita melakukan hal itu. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang kondusif di rumah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya itu tetap ada. Walaupun turun naik itu hal biasa, namanya manusia. Dan juga para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa maksimal beribadah di Ramadan adalah dengan punya waktu luang. Ini penting nih. Apalagi keterbatasan waktu untuk wanita itu sangat-sangat terbatas berbanding laki-laki. Kan tidak pernah para ummahat ya, seorang wanita yang sudah balighah, dia puasa 30 hari penuh. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Kalau dia masih punya masa haid. Terbatas, ada seminggu terpotong nanti. 23 hari cuman, lah hilang 7 hari itu. Maka maksimalkan yang ada. Harus punya waktu luang. Caranya bagaimana? Ini saran ibu-ibu ya, ini bukan menggurui, bukan. Kurangi interaksi kita dengan media sosial. Ini nasihat seorang teman kepada temannya, ini betul. Ya, jadi tutup media sosialnya, Facebooknya, Instagramnya, Twitternya, YouTube-nya, nah tutup. Dan yang lain-lainnya, saya tidak tahu tuh. Sehingga punya waktu luang untuk apa? Beribadah. Di HP itu hanya 2 saja aplikasi mungkin ada. Al-Quran sama WhatsApp. Kalau WhatsApp ini kan mungkin untuk bekerja, untuk yang lain-lainnya lah, keperluan kita. Tapi yang saya katakan tadi tutup. 30 hari cuman Bu. Insya Allah tidak akan apa-apa. Dan kita akan lebih bahagia. Nah, ini yang saya katakan ini bukan omong kosong, ibu-ibu. Yang mana kita rasakan, selama 11 bulan ini kita sibuk dengan itu. Coba lihat di HP kita, kan ada aplikasi, berapa lama kita membuka ini, membuka itu, ada itu. Ternyata usia kita habis dengan itu saja. Scroll berita kriminal, berita politik, berita artis-artis. Aduh. Bagaimana kita punya waktu? Sedangkan untuk itu saja kita habis. Kan kita kalau scroll itu para umat tidak bisa sebentar, kan ya. Apalagi kalau seandainya itu kuliner, tentang baju-baju. Aduh. Itulah godaan. Harus punya waktu. Makanya kita tutup dulu nih. Nah, ya. Kita akan lebih bahagia, percayalah. Karena ada sesuatu yang kita tidak perlu tahu. Kalau kita tahu justru malah membahayakan kita. Kita kalau baca kriminal politik atau artis itu kan para umat, kita kena bisa satu. Dia akan berkait-kait nanti. Memang seperti itulah. Dosa akan melahirkan anak-anak dosa. Tidak bisa, saya baca 15 menit, tidak bisa. Itu bisa jadi 150 jam bacanya. Nah, punya waktu luang. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus ini bulan Ramadan ini. Sehingga kita punya waktu untuk apa? WhatsApp-an dengan keluarga, kita masih punya orang tua, tanya kabar orang tua, tanya kabar adik-beradik kita, tanya kabar family kita. Yang mungkin selama 11 bulan kita tidak sempat bertanyakan apa? Sibuk dengan media sosial ini, update status lah, buat video-video inilah, yang kita mungkin katakan ini dakwah dan seterusnya. Sehingga kita menelpon family kurang, menelpon kerabat kurang. Ini waktunya. Nah, ketika kita melakukan itu namanya silaturahmi. Itu merupakan ibadah. Kan disebut oleh Nabi SAW, kita kalau ingin dipanjangkan umur, diperbanyak rezeki, apa dia? Hendaklah kita menyambung tali silaturahmi. Ini Ramadan. Kurangi grup-grup WA kita. Jangan nanti ada temannya mengatakan, nanti kita bulan Ramadan buat grup baru ya. Allahu Akbar, grup baru lagi. Grup apa namanya? Hehehe, hohoho, itu aja grupnya. Tidak ada isinya, hehehe, hoho, gitu aja. Tidak ada gunanya para ummahat. Makanya kita mesti kurangkan interaksi kita dengan manusia. Bukan kita putuskan, tidak mungkin, kurangkan.
Lebihkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini Ramadan. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh masih ada Ramadan kan? Tidak bisa. Sedangkan bertemu dengan Ramadan sekarang pun, apakah bertemu atau tidak, kita belum tahu nih. Karena seminggu ke depan, apapun bisa terjadi dengan kita. Jangankan Ramadan 2027, 1448, Ramadan yang sekarang seminggu menjelang ini mungkin tidak tahu ini. Nah ketika kita melakukan hal yang tadi para ummahat, itu bentuk persiapan dan keseriusan kita. Ini saya serius nih. Tapi kalau serius, tidak ada persiapan, itu omong kosong. Serius, tidak ada persiapan, tetap lancar dengan sosial medianya. Dan kita akan merasakan para umat, ketika kita menutup sosial media kita, kita lebih banyak waktu untuk ngobrol dengan suami, ngobrol dengan anak-anak, bahu-membahu untuk dalam ketaatan kepada Allah. Berbanding kalau kita sibuk dengan itu. Ya. Ini saya berbicara kepada para umat dan akhwat sebagai para istri. Kita suami juga seperti itu seharusnya. Bahkan lebih daripada itu. Seharusnya ketika masuk rumah itu tutup media sosialnya. Ini waktu untuk keluarga. Itu seharusnya. Kadang-kadang kita ini kan salah kaprah para umat ya. Kita lebih kepada orang, kurang kepada orang dekat dengan kita. Walaupun kita di luar mungkin, sosial ibu ini luar biasa ini. Kepekaannya luar biasa. Tapi justru di rumah dia tidak seperti itu. Harusnya itu lebih wajib, karena itu adalah sebuah kewajiban. Ini sunat saja. Maka niat baik harus kita selalu kedepankan. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad kepada anaknya Abdullah bin Ahmad. Dia mengatakan, ya bunayya inwil khaira. Wahai anakku, niatkanlah untuk kebaikan. Walau lam ta'malhu. Walaupun kau tidak pernah melakukannya. Fa inna niyyataka lahu khair. Maka sesungguhnya ketika kau meniatkan itu baik untukmu. Nah, lihat para umat. Jadi azam, keinginan harus kita sebutkan sekarang. Saya mau ini. Itu harus diwujudkan dengan persiapan tadi. Karena Allah tahu orang yang serius dan orang yang apa adanya. Karena kalau dia serius menghargai nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan melakukan persiapan-persiapan. Itu yang saya katakan di ayat tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ramadan itu berat para umat. Kita dituntut berada di level yang berbeda. Itu 30 hari. Dan grafik ibadah kita meningkat dan menanjak setiap harinya. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh turun. Karena semakin ke ujung semakin banyak promo pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menanjak terus. Nah, kalau para ummahat ada keperluan, contoh nih, kan ibu-ibu nih banyak di rumah ya, contoh untuk menyiapkan baju lebaran anak, kue-kue apa. Dari sekarang, pesan sekarang. Saya ada kasih duitnya, cuman pesan aja saya bilang. Ya. Pesan sekarang. Kue keringnya, kue ininya, mau buat menu apa, buat sekarang menunya. Sudah ada jadwalnya gitu maksudnya. Jadi tidak perlu lagi. Nanti kalau masak, ini di mana Instagram mana? Buka lagi gitu kan. Nanti, ini masukkan garam. Entah apa ini masukkan di situ. Allahu Akbar. Jadi dari sekarang gitu. Nah semua ini kita lakukan apa? Supaya kita fokus beribadah. Tidak banyak lagi. Semua sudah selesai. Jangan sampai nanti malam 27, 25 sibuk pula ke mall. Berzikir pula di mall itu Allahu Akbar. Janganlah. Kita ini para umat dan akhwat, orang beriman, punya standar tinggi untuk akhirat kita. Harus berbeda para umat. Nah itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka betul-betul merasakan berkahnya Ramadan itu. Itu akan menjadi memori indah untuk anak-anak kita. Ketika dia berpuasa bersama orang tuanya, sahur bersama, buka bersama, punya waktu lebih dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Itu luar biasa para umat. Itu nikmat yang tidak akan kita pernah lupakan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka nanti
Juga seperti itu ketika mereka sudah dewasa. Dia sangat tahu bagaimana ibunya, bagaimana ayahnya di dalam Ramadan ini. Maka di Ramadan ini para umat, kita harus pelit dengan waktu, itu ya. Biasanya kita mungkin setelah kita ke warung mungkin beli apa-apa kita ngobrol dulu. Mungkin kalau saya bahasakan tausiah duha dulu kita ya. Sama teman-teman mungkin ya, di kedai gitu ya. Nah, sekarang tidak kurangi gitu. Kita bukan sombong, bukan. Ini Ramadan. Harus pelit, betul, iya. Kadang-kadang kalau kita ketemu teman-teman kan kita tidak bisa 5-10 menit para umahat. Ya maka kurangi gitu, bukan diputuskan sama sekali, bukan berarti Assalamualaikum Bu, Mas sama aja nak jawab, saya puasa loh. Tahu, bukan itu maksudnya. Kita harus pelit dengan waktu, kalau dalam bahasa Minang, beritung-ritung dengan waktu. Gitu kan. Apalagi nanti kalau saat ini sudah datang bulan itu berbeda lagi. Tapi kita tetap bisa mendulang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pelajaran kita sebelumnya para ummahat tentang masalah haid, ada kudroh, ada sufroh. Ya, bercak-bercak itu perhatikan, kalau dia datang di masa haid berarti dia haid, kalau tidak berarti dia suci. Nah, ini harus pelajaran seperti yang harus kita pahami, ya, terutama kepada para akhwat dan ummahat, kalau masih ada hutang puasa dibayar dulu. Ya, bukan hanya hutang kepada Allah, hutang kepada manusia juga harus dibayar dulu. Nah, gitu. Ada puasa-puasa yang belum dibayar sampai dibayar dulu sekarang. Ya, sehingga kita nanti masuk di Ramadan dengan fokus dan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini para ummahat untuk nasihat singkat terkait Ramadan khusus ummahat ya. Karena terus terang ini nasihat untuk diri saya pribadi, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus Ramadan ini. Maka banyak berdoa para ummahat dengan 3 bentuk doa. Yang pertama, doa minta dipanjangkan umur bertemu dengannya. Allahumma balighni Ramadan. Itu harus. Karena Ramadan pasti akan datang, yang tidak pasti itu kita. Bertemu apa enggak itu tidak pasti. Tapi kalau Ramadan pasti datang. Yang kedua, berdoa supaya Allah berikan taufik untuk mudah beribadah. Jadi dalam Ramadan itu kita minta bertemu. Yang kedua, kita minta bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini penting nih. Karena banyak orang dipanjangkan umur, tapi ketika Ramadan dia sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumahnya. Kita berlindung daripada itu. Sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, minta supaya amal ibadah kita di Ramadan secara khusus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang disebutkan oleh salah seorang tabi'in, Yahya ibnu Abi Katsir, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku kepada Ramadan. Wasallim li Ramadan. Hantarkan Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah segala amal ibadahku di Ramadan. Dari doa apa saja, mau bahasa Arab, mau tidak bahasa kita itu boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau bahasa kita, kita tidak boleh bawa dalam salat. Ya, doa perbanyak. Ya, minta bertemu dengan Ramadan, dimudahkan taufik untuk beribadah dan diterima amal ibadah kita. Begini itu para ummahat. Materi yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita berdoa semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allah berikan taufik kepada kita untuk beribadah di bulan tersebut. Allahumma waffiqna fihi ala siyami wal qiyam. Ya Allah, berilah taufik kami di dalamnya untuk berpuasa dan menjadikan hari-hari dan bulan-bulan dan malam-malamnya dengan ibadah. Dan Allahumma tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan tersebut. Mungkin demikian. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi menjelang akhir waktu, ya. Dan kita akan sebutkan dua pertanyaan kuis ya. Yang pertama, bagaimana seharusnya kita menyambut Ramadan? Bagaimana seharusnya kita menyambut Ramadan? Yang kedua, sebutkan satu keberkahan Ramadan. Yang pertama, bagaimana
kita menyambut Ramadan. Yang kedua, sebutkan satu keberkahan Ramadan. Iya, ini sudah ada yang menjawab ya. Dua-duanya benar. Nanti silakan minta hadiahnya ke admin ya. Yang pertama, nomor WA 3 nomor terakhir 923, kemudian yang kedua dengan nomor WA nomor terakhir 3 terakhir 206. Silakan nanti minta ke admin untuk hadiahnya. Silakan para umat dan akhwat jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Baik, ini ada pertanyaan dari salah seorang ummahat. Bismillah, afwan Ustaz, ana bertanya bagaimana kalau kita iktikaf di Masjidil Haram? Tidak bisa sempurna karena mengingat situasi yang sangat ramai. Misalnya pagi kita pulang ke hotel untuk mandi terus balik ke masjid, apa boleh seperti itu Ustaz? Tolong beri arahan Ustaz, trik beriktikaf di sana Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang mulia di Ramadan adalah iktikaf. Ya. Iktikaf ini adalah kita memutuskan interaksi dengan makhluk, kemudian kita fokus kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan bahwasanya tidak ada batasan minimal untuk seorang iktikaf. Ya, tidak ada batasan minimal untuk orang iktikaf. Juga demikian dengan maksimalnya. Maksudnya adalah sesuai niatnya, dia beriktikaf berapa lama? Kalau dia berniat iktikaf daripada malam sampai ke pagi, ya seperti itu. Nanti dia keluar, nanti dia masuk, perbaharui lagi niatnya. Tidak ada masalah. Kalaupun dia berniat iktikaf 1 jam saja, juga tidak ada masalah. Karena tidak ada batasan minimalnya. Nah ini, kalau kita iktikaf di Masjidil Haram, jelas ramai ya. Bahkan mungkin lebih ramai berbanding musim haji. Ya, karena kalau haji itu kan jamaah berpencar-pencar ya. Tapi kalau Ramadan itu di satu tempat, sehingga menjadi membludak dia. Sehingga banyak keterbatasan terkait tempat dan waktu juga untuk kita. Maka kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Nah, ya, harus punya strategi gitu. Kalau kita ingin beriktikaf daripada siang sampai ke pagi besoknya, bisa. Jadi kita masuk di zuhur, contohnya ya, jam 11 kita sudah pergi ke Masjidil Haram. Kemudian kita di sholat zuhur, ya, kemudian menunggu asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kemudian kita menunggu qiyamul lail, kemudian kita sholat subuh. Setelah subuh nanti, setelah syuruk kita keluar. Nah, ya kita keluar. Nanti kita keluar, baru kita mandi dan yang lainnya. Maka di sini diperlukan pengorbanan memang terkait mungkin asupan makanan,
Ya, jangan terlalu banyak minum di waktu-waktu yang mungkin orang ramai ke kamar mandi contohnya. Ya, seperti mungkin setelah kita berbuka jangan terlalu banyak minumnya. Minumnya diperbanyak nanti setelah tarawih contohnya, sehingga nanti ada jeda waktu lama untuk kita bisa ke kamar mandi. Ini di antara strategi-strateginya gitu. Sehingga kita betul-betul bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, apalagi kita di tempat yang paling mulia di Masjidil Haram. Itu impian semua orang untuk beriktikaf di situ. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Ini di luar materi, apa hukumnya apabila kita memakan makanan yang diberi oleh seseorang yang hasil pendapatannya dari bekerja di bank konvensional, sementara kita tahu itu pendapatan riba. Para umat dan akhwat ini boleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ulama khilaf ya. Kalau seandainya kita memastikan bahwasannya memang pendapatannya tok daripada itu saja, tidak ada yang lain, karena dia mungkin bekerja di situ, maka kita punya dua pilihan, mengambil atau tidak, menerima atau tidak.